Halo, hari ini saya akan bercerita tentang tragedi yang mengguncang Australia. Sudut tersembunyi di peternakan yang tenang. Tubuh wanita yang tidak mengenakan apa-apa, tergeletak tak bergerak di atas rumput hijau. Tubuh berlumuran darah, merah di mana-mana, tapi yang lebih menakutkan, mata korban terbuka lebar, mencerminkan ketakutan dan keputusasaan tertinggi. Di saat terakhir kehidupan, ketika polisi tiba di tempat kejadian, bahkan forensik yang paling berpengalaman, Anda harus memalingkan wajah Anda. Saya tidak berani melihat langsung pemandangan mengerikan ini. Kasus ini dijelaskan oleh hakim hari ini. Itu salah satu pembunuhan brutal dan paling barbar dalam sejarah Australia. Kemarahan rakyat tinggi. Mereka berkumpul di luar pengadilan, meminta restorasi. Hukuman mati digunakan untuk menghukum penjahat yang kehilangan kemanusiaannya. Jadi, apa yang terjadi Selanjutnya, mari kita kembali ke masa ke-1986 untuk mengetahui tentang tragedi yang mengguncang Australia. Blacktown adalah sebuah kota yang terletak di timur laut. Negara bagian New South Wales memiliki iklim yang sejuk, pemandangan yang indah, sangat cocok untuk perjalanan keluarga. Ini adalah sebuah kota multikulturalisme. Penduduk Blacktown datang dari seluruh dunia. Mereka berbicara lebih dari 60 bahasa yang berbeda untuk menciptakan keragaman budaya yang nyata. Namun, antara tahun 1980-an dan 1990-an, Blacktown kembali muncul sebagai hotspot kejahatan. Geng yang menjalankan perdagangan narkoba, kekerasan, sering terjadi. Jadikan ini area dapatkan perhatian khusus dari polisi. Kisah yang akan kita pelajari hari ini adalah salah satu kasus yang terjadi di Blacktown di periode gelap ini. Karakter utama dari cerita ini bernama Anita Lorraine Coby. Seorang perawat muda berusia 26 tahun. Dia memiliki kepribadian yang bahagia, mudah bergaul, wajah yang cantik, tubuh fit, dan pernah menyabet gelar juara daerah. Pada waktu itu, Anita bekerja di rumah sakit Westmead. Pada tanggal 3 Februari tahun 1986, hari yang sama seperti hari lainnya, Anita sangat tepat waktu. Tapi kamu tidak pergi ke rumah sakit hari ini. Telepon tidak dapat dihubungi. Lynn adalah teman dekat dan kolega Anita. Ketika Anda merasa cemas, hubungi orang tua Anda. Tapi, aku tidak percaya. Mereka mengatakan, Anita tidak pulang semalam. Lynn ingat dengan jelas kemarin sore, sepulang kerja jam 3:30. Kamu dan Anita dengan beberapa teman. Kami pergi ke restoran terdekat untuk berkumpul. Orang bersenang-senang, mengobrol, minum 2 botol anggur, dan tak pergi sampai pukul ke-20:3. Karena rumah Anita di Blacktown lumayan jauh dari pusat kota, jadi Lynn mengantarnya ke stasiun pusat Sydney untuk mengejar 9:12 malam. Kereta. Kapan? Ke Blacktown. Anita akan menelepon dari telepon umum agar ayah menjemputnya. Tapi saat aku menghubungi keluarga Anita, Anda baru saja belajar itu tadi malam. Anita tidak menelpon ayahnya dan tidak pulang. Ayah Lynch Anita sangat khawatir. Awalnya, dia berpikir, putri Anda bisa tidur di rumah Anda karena pertemuan semalam berakhir cukup larut. Tapi sekarang, putrinya benar-benar hilang. Pak Lynch segera menghubungi teman-teman, cari ke seluruh Blacktown dan seluruh area Sydney. Tapi tidak ada tanda-tanda itu. Pukul 18:3, dia menelepon polisi. Polisi dengan cepat meluncurkan pencarian. Tapi Anita sepertinya sudah menguap dari dunia, tak meninggalkan jejak apapun. Berdasarkan pengalaman pemrosesan kasus wanita hilang sebelumnya, polisi menduga bahwa Anita mungkin telah dirugikan oleh seorang kenalannya. Lantas, mereka mulai menyelidiki hubungan sosial dan resume Anda. Saya berharap untuk menemukan petunjuk. Anita lahir pada 2 November tahun 1959 di Blacktown. Ayahnya Tuan Lynch. Saya seorang desainer grafis di militer, dan ibunya adalah perawat yang baik. Dia tumbuh bersama saudara perempuannya. Kedua gadis itu pandai sekolah dan suka olahraga, terutama berselancar. Anita selalu menjadi fokus semua orang. Sejak kecil, dia semanis boneka. Tumbuh Anita lebih cantik dengan 5 indera harmonis. Fisik tinggi. Suasananya tidak kalah dengan artis terkenal. Tahun ke-1979, Anda telah menang dalam kontes kecantikan daerah dengan kecantikan dan bakatnya. Anita benar-benar dapat melangkah ke dunia hiburan dengan cara yang mudah. Tapi, kau punya rencana sendiri. Anita tidak ingin hanya mengandalkan penampilan untuk mencari nafkah. Saya ingin melakukan hal-hal yang lebih berarti. Jadi, dia menggantikan ibunya
dia menjadi perawat di rumah sakit Westmite, dan disinilah Anita bertemu dengan pacarnya John. John lahir pada tahun 1956, 3 tahun lebih tua dari Anita. Pria yang memiliki penampilan tampan, dengan mata biru tua, rambut pirang berkilau, dan kesenangan kepribadian yang funky, selalu menjadi komedian di grup Anda. Latar belakang John cukup beragam. Saya biasa melakukan semua jenis cucian, cuci piring, sampai terlindungi. Setiap kali Anda mendapatkan uang, John melakukan perjalanan selancar lagi, menjalani kehidupan yang bebas. Mungkin aku sudah cukup bermain nanti. John ingin menetap, seharusnya sudah mendaftar untuk berpartisipasi kursus pelatihan perawat di rumah sakit Westmite, dan kemudian saya bertemu Anita. John jatuh cinta pada gadis cantik ini, tapi penampilan Anita yang bersinar itu membuatku merasa buruk. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak berbicara. Tapi terkadang takdir penuh kejutan. Anita memperhatikan bocah yang selalu tersenyum ini, dan saya terpesona oleh humor, dinamika Anda. Kau berinisiatif berkenalan. Kencan pertama mereka itu terjadi di sebuah restoran Lebanon dekat rumah sakit. Setelah makan, keduanya saling jatuh cinta. Sejak saat itu, mereka bertemu secara teratur. Lalu lambat laun, perasaan mereka dengan cepat bangkit dan resmi menjadi pasangan. Setelah lebih dari setahun berkencan, akhirnya aku punya keberanian untuk melamar Anita, dan dia setuju tanpa ragu-ragu. Pada 27 Maret tahun 1982, pasangan gadis berbakat itu resmi menikah dalam restu dan kekaguman teman dan kerabat. Semua orang bilang mereka pasangan. Kehidupan pernikahan pasangan itu begitu manis dan senang, meski Anita sayangnya keguguran. Tapi mereka tidak tenggelam dalam kesedihan, masih penuh harapan untuk masa depan. Mereka memiliki 2 anjing kecil yang lucu. Kami sering pergi makan malam bersama, mendengarkan konser. Saya bahkan membeli perahu kecil untuk mempersiapkan perjalanan 1984. Berkat rekomendasi teman, John memulai bisnis pelatihan kuda. Setahun kemudian, saya beruntung memenangkan taruhan dalam pacuan kuda, menangkan $10.000 Australia. Sekarang ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Berkat jumlah uang yang tak terduga ini, 2 suami istri bisa melakukan perjalanan keliling dunia yang selalu mereka impikan. Nikmati waktu yang sangat indah. Pada tahun 1985, setelah menghabiskan semua uang, kalian berdua kembali untuk mati dan hidup tenang kembali. Tapi juga dari sini, konflik di antara mereka mulai muncul. John ingin menetap. Saya berencana untuk membeli rumah dan punya bayi. Anita di usia 20 tahun, aku merasa hidupku baru saja dimulai. Masih banyak yang harus dilakukan. Misalnya, melanjutkan studi, mendapatkan gelar dalam bahasa Spanyol. Perjalanan, perbedaan di antara mereka semakin bertambah, mengarah ke argumen konstan. Akhirnya, pada awal 1986, mereka memutuskan untuk berpisah. Anita kembali ke Blacktown untuk tinggal bersama orang tuanya. John juga pindah kembali ke rumah orang tuanya. Namun, setelah tenang, mereka memutuskan untuk bertemu untuk berbicara dengan jelas. Pada 1 Februari tahun 1986, mereka bertemu lagi setelah sekian lama berpisah. Mereka mendengarkan dan mengerti pikiran musuh. Kami memutuskan untuk mendiskusikan semuanya bersama-sama di masa depan. Siap untuk menyerah dan kompromi untuk memperbaiki hubungan. Hari itu, Anita datang ke rumah John, makan malam, dan berbicara tentang membeli rumah. Mereka juga berkencan akan menghadiri pesta ulang tahun saudara perempuan John. Beberapa hari kemudian, tapi tepat ketika semuanya tampak kembali ke iblis, Anita telah menghilang secara misterius lagi. Itu bahkan lebih mencurigakan. Reaksi pertama John adalah mengetahui istrinya hilang. Itu tidak terlihat. Ini membeli sebotol whisky untuk dibawa ke rumah ayah mertua saya untuk minum. Tuan Lynch, dia tidak senang dengan menantunya setelah perceraian. Sekarang, lihat lagi. Dia membawa anggur, sementara putrinya hilang. Semakin marah, dia memarahi John karena berkelahi. John tidak mengatakan apa-apa dan pulang untuk tidur. Kemari. Reaksi pertama dari banyak orang adalah ini. Sangat jelas, dia pembunuhnya. Polisi juga berpikir begitu. Mereka menganggap John sebagai tersangka nomor 1 dan memutuskan untuk membawanya kembali ke John untuk diinterogasi. Tapi, sekarang, sebuah laporan kejutan telah mengganggu penyelidikan mereka di prospek padang rumput di selatan Blacktown. Seorang petani menemukan sapi perahnya berkumpul di sudut lapangan, mengelilingi sesuatu, dan menolak untuk meninggalkannya. Penasaran, ingin mendekat.
Dia menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Aku tidak bisa melupakan seluruh hidupku. Di atas rumput, tubuh seorang wanita tanpa pakaian berbaring tengkurap. Tubuh berlumuran darah. Hampir tidak ada satu bagian pun dari kulit yang semu. Terlalu menakutkan. Petani itu buru-buru menelepon polisi. Sejumlah besar polisi cepat di tempat kejadian. Setelah pemeriksaan pendahuluan, forensik menemukan tubuh itu memiliki banyak luka dan tanda-tanda dilanggar. Itu menyakitkan lebih dari apapun. Mata wanita itu masih terbuka. Tampaknya keputusasaan dan rasa sakit masih ada, di mana forensik menyimpulkan bahwa korban telah digorok, dan waktu dari dipotong sampai mati berlangsung sekitar 2 menit. Itu 2 menit cukup bagi orang untuk merasakan siksaan neraka. Pada waktu itu, satu-satunya wanita yang dilaporkan hilang secara lokal itu Anita. Lantas, polisi melepaskan cincin emas di jari tubuh dan memberikan identitas pada keluarga korban. John melihat cincin itu. Dia langsung jatuh ke tanah sambil menangis. Karena itulah cincin kawin yang kau pilih sendiri untuk Anita. Lynch, ayah Anita, datang untuk mengidentifikasi mayatnya. Menggigil terbuka, putih klon. Ketika saya melihat tubuh putri saya yang terluka, dia tidak bisa menahan keterkejutannya dan pingsan. Bangun, Tuan Lynch, menangis terseduh-seduh. Anita adalah putriku. Gadis 26 tahun penuh kehidupan, harus menanggung rasa sakit yang luar biasa sebelum akhir hidupku. Di malam yang mengerikan itu, polisi juga kaget dengan kebrutalan pelaku. Beberapa petugas polisi bersumpah bahwa mereka akan menangkap orang jahat, paksa dia untuk membayar kejahatannya. Langkah pertama penyelidikan adalah menginterogasi John, orang yang dicurigai. Di ruang interogasi, John tampak panik, matanya kosong. Polisi meminta Anda untuk mengakui bahwa Anda membunuh Anita. John awalnya tidak mengakuinya, tapi dalam menghadapi sikap polisi yang semakin keras, dia akhirnya menangis dan menangis. Itu pasti aku. Sangat mudah untuk mendapatkan kesaksian. Lagi-lagi membuat polisi curiga. Lebih, kondisi mental John jelas tidak stabil. Jadi, apa yang dia katakan tak bisa sepenuhnya dipercaya. Polisi kemudian pergi menemui teman-teman John. Mereka semua mengatakan bahwa John mencintai Anita. Bahkan ketika dua orang terpisah, aku selalu peduli padamu. John tidak mungkin membunuh istrinya. Hasil pemeriksaan forensik dan kemudian sepenuhnya menolak teori polisi. Luka di tubuh Anita menunjukkan pembunuhnya bukan hanya seseorang, tetapi sebuah kelompok. Waktu kematian ditentukan. Ini dari malam kedua hingga pagi ketiga. Selama periode waktu ini, John ada di rumah ibunya. Tidak ada waktu untuk kejahatan. Sudah jelas polisi menangkap orang yang salah. John tidak bersalah. Polisi kembali ke padang rumput. Tanya petani, apakah dia mendengar sesuatu yang tidak biasa pada malam hari kedua atau tidak? Petani itu ingat malam itu. Apa dia mendengar teriakan wanita? Itu berasal dari lapangan terdekat. Tapi saya pikir pasangan sedang bertengkar. Jadi, jangan perhatikan. Polisi mengidentifikasi padang rumput. Itu adalah tempat kejadian perkara pertama. Tapi anehnya, setelah pencarian menyeluruh, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Lantas, polisi memindahkan fokus penyelidikan ke lokasi akhir. Anita bisa muncul. Stasiun kereta Blackstone. Seorang petugas polisi wanita mengenakan pakaian yang mirip dengan Anita ketika dia hilang. 09/12 malam, naik kereta dari Sydney ke Blacktown. Dalam perjalanan, dia menunjukkan foto Anita pada setiap penumpang. Tapi, sayangnya adalah tidak ada AI yang dapat memberikan informasi yang berguna. Polisi mengetahuinya. Semua telepon umum di stasiun BLACK-2N rusak. Hal ini dijelaskan di Sao. Anita tidak menelpon ayahnya malam itu. Berdasarkan petunjuk, polisi telah datang dengan teori yang berani. Sekitar pukul 09/40 pada tanggal 2 setelah turun dari kereta, Anita ingin menghubungi keluarganya. Saya tidak dapat menemukan telepon yang dapat digunakan. Saya tidak bisa memanggil taksi. Jadi, saya memutuskan untuk berjalan pulang. Anda mungkin mengalami kecelakaan dan tidak kembali. Polisi mulai menyelidiki di sepanjang jalan. Anita sering pulang ke rumah. Tidak ada pengawasan pada saat itu, sehingga mereka hanya bisa fokus pada penyaringan orang dengan catatan kriminal terkait dengan kejahatan seks atau keyakinan kekerasan. Tapi masih belum menemukan terobosan. Kasus ini menemui jalan buntu ketika saat fajar pada tanggal 5 Februari, seorang petugas polisi meninjau catatan kriminal baru-baru ini. Saya menemukan detail yang sangat penting. Di malam hari, Anita menghilang. Dalam perjalanan, dia biasa pulang
Seorang anak laki-laki mengatakan kepada polisi bahwa Anda dan saudara perempuan Anda menyaksikan penculikan. Malam itu mereka mendengar teriakan di jalan, melihat melalui jendela. Mereka melihat seorang gadis diseret ke dalam mobil putih kotor, memiliki primer abu-abu. Anak itu berlari keluar, tetapi mobil itu pergi. Kedua saudara perempuan itu menelepon polisi. Tidak lama kemudian, Paul, tetangga saudara perempuan saya, pulang dan mengetahuinya. Segera masuk ke mobil dengan pacar Anda untuk menemukan mobil putih itu. Mereka menemukan mobil di dekat padang rumput, tapi tidak ada AI di dalam mobil. Dan saya tidak melihat sesuatu yang aneh di lapangan. Jadi, aku pulang. Selain itu, seorang anak berusia 16 tahun juga melaporkan bahwa sekitar jam 21:45 hari itu, ia mendengar teriakan yang berlangsung sekitar 30 detik. Habis, Anda melihat mobil putih tanpa lampu menyala, melarikan diri. Melalui jendela belakang, Anda melihat dua pria berpegangan erat. Seorang wanita gemetar. Polisi menerima laporan malam itu. Mereka juga mengirim orang untuk mencari di lingkungan sekitar, tapi tidak ada yang datang dari itu. Berdasarkan petunjuk ini, polisi percaya wanita yang diculik bisa saja adalah Anita. Mereka segera mulai mencari mobil berwarna putih itu di seluruh kota. Namun, ketika semua orang sibuk dengan pekerjaan investigasi, kemudian hal rumit lainnya terjadi. Pada jam 9 pagi, pada tanggal 7 Februari tahun 1986, Rose adalah pembawa acara stasiun televisi Australia. Tidak terduga, rilis laporan otopsi Anita, tepat di live streaming pagi hari, bahkan membacakan dengan lantang detail pendukung. Dia mengatakan bahwa, setelah membaca laporan, aku marah, dan saya pikir publik juga harus tahu tentang ini. Jadi dia menyiarkan laporannya sendiri. Program yang baru saja ditayangkan mengejutkan seluruh negeri. Telepon Departemen Kepolisian disebut terbakar. Orang-orang marah tentang kebocoran laporan otopsi. Saya ngeri dengan detail brutal dari kasus ini. Sakit kepala yang paling umum. Polisi sedang menyelidiki kasus ini. Seluruh negeri tahu, tidak ada bedanya dengan memukul ular. Itu membuat kesulitan memecahkan kejahatan menjadi lebih sulit. Mereka segera meluncurkan penyelidikan internal, tapi kami masih belum bisa mengetahui sumber kebocorannya. Namun, ini juga sedikit manfaat yang tidak diinginkan bagi polisi. Orang di seluruh Australia aktif memberikan informasi dan secara sukarela menyumbangkan uang untuk membantu polisi dalam menyelesaikan kejahatan. Pemerintah negara bagian New South Wales, bonus $50.000 ditawarkan. Untuk apapun yang memberikan informasi berguna. Pada 10 Februari tahun 1986, keluarga tersebut mengadakan pemakaman untuk Anita. Banyak orang secara sukarela datang untuk melihat gadis nakal itu. Orang terburuk di pemakaman adalah John. Dia sebelumnya mengaku bersalah. Pemakaman sedang berlangsung ketika dia tiba-tiba kehilangan kendali. Berteriak, "Jangan bawa dia. Tolong jangan bawa dia." Suara penuh keputusasaan dan ketidakberdayaan. Akhirnya, dia diseret keluar dari pemakaman oleh beberapa orang. Sejak kematian Anita, John benar-benar hancur, tenggelam dalam anggur, dan hidup sepanjang hari, dan bahkan ingin mati suatu hari nanti, karena terlalu banyak minum untuk bersama Anita. Terlihat dia sangat mencintai Anita, dan pengakuan bersalah sebelumnya itu hanya hasil dari rasa sakit yang luar biasa. Pemakaman ini bukan hanya perpisahan, ini juga merupakan panggilan bangun untuk masyarakat Australia. Kemarahan dan perhatian rakyat ini memberi banyak tekanan pada polisi. Untungnya, sehari setelah pemakaman, kasus ini telah membuat terobosan penting. Polisi saat meninjau catatan, ditemukan bahwa pada tanggal 2 Februari, hari di mana Anita diculik, ada laporan pencurian mobil. Mobil yang dicuri adalah mobil putih, sangat mirip dengan tersangka mobil dalam kasus ini. Dari petunjuk ini, polisi dengan cepat mengidentifikasi 3 pria yang telah mencuri mobil tersebut. Adalah John Travers, Michael Murdoch, dan Leslie Murphy. Ketiganya diketahui polisi, terutama perjalanan nama ini terlalu akrab bagi mereka. Keadaan dewasa wisatawan itu dilihat sebagai kurikulum yang khas untuk seorang penjahat, alkoholisme ayah, perjudian, kekerasan keluarga, dan penggunaan narkoba. Seorang ibu yang sakit tidak cukup kuat untuk mengajar anak-anaknya. Hobi terbesarnya adalah pelecehan hewan. Mereka bahkan berhubungan seks dengan mereka. Banyak orang telah melihat pemandangan itu. Dia telah melakukan hal-hal yang tak terkatakan pada domba, babi, ayam. Selain itu, dia adalah pelanggar seks. Dia menggunakan pisau untuk memperkosa wanita. Dan para pria bertampang lemah di rumah gak atau toilet umum. Padahal, dia baru berusia 18 tahun. Tapi dia terlibat dalam setidaknya
12 pelanggaran. Iblis sejati. 2 kaki tangan lainnya. Meski tidak setinggi Traveler, tapi itu bukan kelas yang bagus. Murdoch 18 tahun adalah junior setia Travers. Kapas sepanjang hari. Minum, mencuri, berkelahi. Murphy 22 tahun berkepala panas dan suka mengacau. Dia ditangkap beberapa kali karena pencurian. Ketiganya memiliki catatan kriminal. Saya baru saja mencuri mobil putih. Polisi dengan cepat melihat mereka. Mereka adalah tersangka utama dan melakukan penangkapan. Kemudian menginterogasi mereka masing-masing, satu persatu. Selama interogasi, polisi tidak secara langsung menyebutkan kasus Anita. Ini tentang pencurian mobil. Murdoch dan Murphy sangat tenang. Jawaban yang jelas, tidak ada celah. Wisatawan justru sebaliknya. Saya tidak tahu apakah itu terlalu menegangkan atau ini terlalu bodoh. Sejak awal, dia memaksa mulutnya untuk berbicara. Aku tidak memotong tenggorokannya. Pernyataan ini dianggap sebagai pengakuan, karena polisi tidak menyebutkan tenggorokan Anita dipotong sama sekali. Pengkhianat itu ditangkap, Murdoch dan Murphy. Polisi untuk sementara dibebaskan, tetapi dayang-dayang mengikuti mereka. Pada 22 Februari tahun 1986, perjalanan di jail kecanduan rokok. Dia meminta polisi untuk menghubungi pacarnya. Catherine memintamu untuk membawa rokok. Polisi setuju untuk menemukan Catherine dan memintanya berkolaborasi untuk mendapatkan informasi dari Travers. Catherine langsung setuju. Jadi Catherine memakai alat pendengar untuk para pelancong. Perjalanan tidak waspada, membual tentang perilaku brutalnya. Dia bahkan tertawa melihat detailnya. Anita dibunuh. Malam itu, selain dia, Murdoch dan Murphy, ada 2 saudara Murphy, Murphy Michael dan Gary Murphy, juga berpartisipasi. Setelah menceritakan detail kasusnya, perjalanan mencoba meyakinkan Catherine, bantu dia menghancurkan senjata itu. Pakaian dan mobil putih lebih mengerikan. Dia bahkan berencana untuk melarikan diri. Ingin Catherine menghancurkan rel kereta. Biarkan kereta menabrak penjara. Dia akan bisa melarikan diri. Jika rencana ini gagal, dia akan menyuruh Leslie Murphy dan Murdoch membawa senjata ke penjara. Saya tidak tahu apakah itu kesombongan atau masalah dengan pikiran saya. Tapi dia punya rencana. Begitu sempurna. Polisi melanjutkan untuk Catherine mengenakan kawat ke rumah Murdoch. Dari Murdoch, polisi juga memperoleh rincian lebih lanjut tentang kasus ini. Setelah mendapatkan rekaman, polisi juga menemukan senjata itu, pakaian dan mobil putih. Mereka terus menyelidiki 2 tersangka lainnya. Murphy Michael, pria berusia 33 tahun itu, adalah anak tertua dari 9 bersaudara. Dia divonis 25 tahun penjara. Karena beberapa perampokan, dia melarikan diri dari penjara dan masih bersembunyi. Gary Murphy, 28, memiliki gangguan kepribadian. Di mata teman, dia adalah pekerja yang jujur. Tapi, nyatanya, dia telah ditangkap beberapa kali karena pencurian mobil. Ketika ada cukup saksi dan kesaksian, polisi telah menangkap 4 tersangka lainnya. Sejak Anita dibunuh, hingga semua tersangka ditangkap. Polisi Australia hanya membutuhkan waktu 22 hari. Saya dapat memberitahu Anda bahwa kinerja mereka sangat tinggi. Kasus pembunuhan ganda akhirnya terpecahkan. Perlu dicatat bahwa ketika polisi menyerbu ke kediaman Gary Murphy, dia sangat takut sehingga dia pipis di celananya dengan sangat cepat. Selama interogasi, berdasarkan keterangan 5 tersangka, polisi telah merekonstruksi seluruh rangkaian kasus ini. Pembunuhan malam itu. Malam tanggal 2 Februari tahun 1986, 5 orang mabuk berkeliling di jalan. Mereka kebetulan melihat Anita, seorang gadis muda yang cantik, sedang berjalan sendirian. Keinginan muncul mereka mendominasi Anita, masuk ke dalam mobil, dan segera tinggalkan tempat kejadian. Di dalam mobil yang ketat, 5 pemuda masuk tanpa izin dan memukuli Anita. Anita mempertaruhkan nyawanya untuk melawan. Tolong jangan lakukan itu, saya sudah menikah, dan saya sedang menstruasi. Mohon maafkan saya. Namun, permohonan dari Anita dengan imbalan penyiksaan yang lebih brutal. Travers bahkan menusukkan pisau ke lehernya untuk menakutinya hingga diam. Atau, kubunuh kau. Di jalan, mereka memakai uang Anita untuk bahan bakar, lalu berkendara ke padang rumput di selatan. Di sana, mereka menyeret Anita. Aku turun dari mobil sekarang, menariknya melewati pagar kawat berduri, dan melemparkannya ke tanah. Terus, menyiksamu. Sekarang juga, sebuah mobil muncul, dan 2 orang turun, memegang senter, dan melihat sekeliling. Lihat itu. Mereka semua langsung berbaring di tanah, dan membungkam Anita.
Itu Paul dan pacarnya, yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Mereka sangat dekat dengan Anita, hanya beberapa meter lagi untuk melihatmu. Sayangnya, malah menyembunyikan segalanya. Mereka melewatkan satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Anita. Tapi ada juga orang yang berpikir, bahkan jika mereka tahu tentang Anita, endingnya juga tidak bisa diubah. Mereka bahkan bisa terbunuh sendiri. Penyiksaan 5 iblis berlangsung setidaknya 1 jam, sampai Murdoch bangun. Dia mulai takut semuanya akan keluar. Dia memberitahu 4 lainnya. Dia sudah melihat wajah kita untuk mendengar nama kami. Sangat mustahil baginya untuk bertahan hidup. Mereka semua setuju dengan keputusan ini. Tidak ada yang mau bertindak lebih dulu. Travers akhirnya memegang pisau Adeta. Setelah kejahatan, mereka segera meninggalkan tempat kejadian. Bakar semua pakaian yang Anda kenakan saat melakukan kejahatan. Namun, pelancong itu pintar. Simpan celana jeans sebagai souvenir. Dia tidak menyangka celana ini akan menjadi bukti penting. Bantu polisi menuntutnya. 16 Maret tahun 1987, persidangan kasus ini disebut percobaan abad ini oleh media resmi dimulai. 5 penjahat dibawa ke pengadilan. Dalam kemarahan orang-orang di seluruh negeri sepanjang persidangan. Ada banyak orang di luar pengadilan dengan spanduk menunjukkan kemarahan. Mereka bahkan membuat manekin untuk digantung di pohon untuk memprotes, meminta pemulihan hukuman mati. Untuk menghukum orang aneh ini, 5 penjahat didakwa dengan lebih dari 50 kejahatan. Ini termasuk penculikan, pencurian, perampokan, melarikan diri dari penjara, penyerangan seksual, pembunuhan, dan lain-lain. Tapi mereka tidak mau disalahkan. Temukan cara untuk menghindari tanggung jawab. 4 lainnya menuduh Trevor melakukan pembunuhan Anita untuk mengurangi kejahatan saya. Pengacara Murdoch memberikan alasannya. Media melaporkan terlalu banyak tentang kasus ini. Ini akan mempengaruhi juri. Permintaan untuk menunda sidang. Pengacara Gary Murphy berkata, klienku memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Tidak boleh dikutuk. Tapi di hadapan bukti tak terbantahkan, usaha mereka sia-sia. Pada 10 Juni tahun 1987, setelah 54 hari sidang, kelimanya didakwa dengan pelanggaran dan pembunuhan. Pada 16 Juni, Mahkamah Agung New South Wales mengklaim 1 tahun penuh terdakwa. Keduanya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Australia telah menghapus hukuman mati. Jadi, ini adalah kalimat terberat di Australia. Pada waktu itu, kasus ini mengejutkan dan membuat marah publik Australia. Akhirnya, ditutup di pengadilan. Alan tidak bisa menahan emosinya. Tersedak untuk mengatakan, ini adalah salah satu kasus asuransi seks yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Jaksa juga menyatakan terus terang, pembunuhan Anita itu salah satu pembunuhan brutal dan paling biadab dalam sejarah negara bagian ini. Meskipun 5 dari pelaku telah dihukum dengan benar, tapi untuk keluarga Anita, mimpi buruk belum berakhir, John. Setelah kematian Anita, saya tenggelam dalam kesedihan dan obat-obatan. Hidup rusak. Untungnya, waktu telah menyembuhkan luka. John akhirnya melangkah keluar dari jurang. Saya sering pergi ke gereja, dengan tenang duduk di depan makam Anita, berbisik kata cinta. Bertahun-tahun kemudian, John memberanikan diri untuk menikah, melahirkan, dan memulai hidup baru. Tapi, saya mengubah nama saya, mencoba melarikan diri dari masa lalu. Sampai anak itu tumbuh dewasa. John menyadari bahwa mengubah nama tidak menghilangkan rasa sakit. Akhirnya, dengan bantuan anak saya, aku mengganti namaku dan memilih untuk menghadapi masa lalu. Rasa sakit pada orang tua Anita itu tidak pernah hilang. Mereka telah mengubah rasa sakit ini menjadi tindakan bersama keluarga korban. Dalam kasus lain, mereka telah mendirikan organisasi yang mendukung korban pembunuhan. Holmes mengkhususkan diri dalam memberikan dukungan psikologis untuk keluarga korban, untuk membantu keluarga yang tidak beruntung mengatasi kesulitan mereka dan memulai hidup baru. Organisasi tersebut kemudian bekerja sama dengan pemerintah. Penggalangan dana adalah $9.400 Australia untuk membuat Rumah Grace, pusat dukungan anak, remaja, dan keluarganya. Kehilangan orang yang dicintai dan dibunuh. Beri mereka kehangatan dan berlindung di hari-hari gelap. 5 penjahat lolos dari hukuman mati. Anda harus menanggung siksaan tanpa akhir di penjara. Perjalanan sejak dihukum. Dia telah dipenjara di penjara yang berbeda. Pada tahun 1996, dia mencoba melarikan diri dengan tahanan lain, dengan menggergaji jendela dengan gergaji besi, tapi tidak berhasil. Sejak itu,
dia berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Michael Murphy didiagnosis menderita kanker hati di penjara dan meninggal pada 21 Februari tahun 2019. Gary Murphy dipukuli dan disiksa secara brutal di penjara. Kasus Anita, 25 Juni tahun 2019. Dia terluka parah di kepala oleh sekelompok tahanan. Di bengkel pertukangan penjara, dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. 2 penjahat lainnya juga diadili di penjara. Jalani hidupmu di sini, dan besok, apa yang harus mereka lalui? Itu mungkin hukuman yang paling tepat. Kasus Anita telah memicu aksi kuat di Australia. Ini telah menjadi subjek banyak film dokumenter kriminal, benar-benar, dan meninggalkan bekas yang dalam. Dalam karya film dan televisi, dalam memori Anita, pemerintahan menamainya untuk sebuah taman di Blacktown. Agar semua orang di tanah hijau ini, ingatlah selalu hidup dari gadis muda naas. Saya berharap, tragedi seperti ini itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kisah hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Shin, JH, O.